Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Di depan kita ini ada trafo yang asalnya ini cabutan dari mesin lampu LHE ya, nih, atau mesin lampu yang ini ya, yang tornado itu bisa. Itu ada juga yang seperti ini ya yang kita dapati. Untuk kakinya, untuk pin-pinnya ini nggak sama dari setiap trafo yang ada. Kadang ada yang dapat hanya 2 pin, ada yang 3 pin, ada yang 4 pin gitu. Sebenarnya ini 4 pin, cuma satu pinnya ini nggak kepasang gitu kan, yang kepasang hanya 3 pin. Dan dari 3 pin ini ternyata yang ada lilitannya ini hanya di 2 pin. Satu pin ini hanya untuk penguat ke PCB ya, ini seperti ini. Dan akan kita buat jol tip menggunakan trafo seperti ini ya. Nih, kalau mau ditambahkan 1 pin juga bagus, tapi kalau enggak hanya menggunakan 3 pin ini juga bisa. Nih. Dan untuk lilitan yang sudah ada ini kita ukur dulu ya, lilitannya ini berapa ya, berapa hambatannya ya, berapa ohm ya, kita ukur dulu. Nilai hambatan ya yang kita dapati ini dari hasil pengukuran trafo ini ternyata hanya didapati 2,4 ohm ya. Nih, dan untuk satu lilitan ini kosong. Kalau kita ukur juga tetap nggak keukur ya, karena memang nggak ada lilitan yang kelilit di sini. Oke, jadi untuk lilitan yang paling dasar nih, yang pertama ini kita bisa anggap ini lilitan adalah sekunder ya, lilitan sekunder. Dan akan kita tambahkan lilitan primer ya, dengan ukuran kawat ini lebih besar dari kawat yang sekunder ya. Nih, terlebih dahulu kita buka isolasinya ini ya, isolasinya ini, dan kita buka klem ya, klem yang pengancing dari kokernya ini ya. Nih, klem ferritnya ini kita lepas dulu ya nanti ya, kita lepas dulu isolasinya dulu. Oke, kita lepas dulu ya. Setelah isolasinya kita lepas, lalu kita ini ya, kita panas ya bagian sini ya, bagian sini dan bagian sini, untuk agar supaya klemnya ini mampu terlepas ya, karena di klemnya ini ada dikasih lem gitu. Kalau nggak dipanasin nggak bisa dibuka ya. Ini terus panasin dulu ya agar bisa terbuka. Dan untuk jumlah lilitan yang nanti akan kita tambahkan itu jumlahnya sekitar 10 sampai 20 ya lilitannya. Yang akan kita coba nanti ini 10 lilitan aja ya untuk lilitan primer. Tapi sebelum menambahkan lilitan kita perhatikan dulu ini. Kalau dilihat sekilas ini kan kawat lilitannya ini dengan koker ini kan sudah mau sandar, berarti sudah mau full. Jadi kalau ditambahkan dengan kawat 10 lilitan, kayaknya ini kokernya ini nggak muat ini, dan klemnya ini kayaknya nggak bisa ketutup nanti. Jadi caranya jumlah lilitan yang ada di sini kita kurangi, yang kira-kira gitu. Kalau kita tambahkan 10 lilitan, nanti itu kokernya masih muat gitu ya teman-teman, nggak apa-apa kita kurangi gitu. Kalau untuk lilitan awal dan akhir dari lilitan yang awal ini, yang ini kan lilitan sekunder, bisa kita anggap lilitan sekunder karena lilitannya banyak ya. Sedangkan lilitan primer itu hanya kita perlukan 10 lilitan aja. Jadi untuk kita lihat sekarang nih, untuk lilitan awal dan akhirnya kita bisa simak. Ini ternyata lilitan akhir ya di sini, dan lilitan awal di sini. Nih. Jadi arah lilitannya berarti seperti ini ya, arah lilitannya gitu. Lilitan trafonya ini sudah kita kurangi ya, ini sudah kita kurangi. Saya nggak hitung tadi yang saya kurangi berapa lilitan, saya hanya ukur supaya kawat yang saya mau tambahkan nanti itu muat gitu. Dan untuk kawat yang kita mau tambahkan, kalau yang saya pakai sekarang ini ukurannya yang 0,5 mili ya,
Untuk teman-teman bebas sih, nggak harus 0,5 mili ya, yang ada juga nggak apa-apa. Yang penting usahakan ukuran kawatnya yang primer itu jauh lebih besar dari ukuran yang sekunder ya. Nih, saya ukur di sini, saya coba sisip. Kalau dia masuk berarti nanti ini aman nih. Kalau kita lilit ini, saya hanya ukur di situ ya. Ini berikutnya, setelah kita kurangi lilitan sekundernya, kita akan lilit lilitan primernya ya. Untuk start awal dari lilitan primer itu kita mulai dari untuk lilitan itu kita akan ketemukan lilitan akhir primer ketemu dengan lilitan awal sekunder. Misalkan ini lilitan awal ya, berarti di sini ini lilitan awalnya gitu. Akan setelah lilitan awal primer selesai, akhir dari lilitan primer itu akan ketemu dengan lilitan awal sekunder gitu ya. Untuk lilitan awal dan akhir itu pelan-pelan ya teman-teman pelajari. Itu agak sedikit bingung, tapi mudah-mudahan jelas ya dari penjelasanku ya. Jadi saya ulang ya, untuk penjelasan dari lilitan awal dan akhir, itu lilitan awal adalah lilitan yang pertama kita lilit gitu ya, dan lilitan akhir itu adalah lilitan akhir dari lilitan gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibilang lilitan awal lilitan akhir itu teman-teman jangan gak usah bingung ya, seperti itu ya penjelasannya. Jadi ini lilitan awal sekunder dan ini lilitan akhir sekunder. Jadi untuk pertemuan dari lilitan primer itu adalah lilitan akhir ya, lilitan akhir primer nanti akan ketemu dengan lilitan awal sekunder gitu ya. Jadi untuk melilitnya yang pertama kita mulai dari sini gitu ya, kita lilit searah jarum jam ya gitu, seperti ini ya. Ini berarti berakhir di sini ya nanti ini gitu. Kita akan lilit ya. Nah, untuk lilitan start awal dari sini ya gitu. Seperti penjelasanku tadi, itu lilitannya itu dia searah jarum jam ya, arah putarnya ya. Ini arah jarum jam. Jadi akan berakhir di sini nanti ya. Jadi saya lilit dulu ya, nanti berikutnya saya akan jelaskan kembali ya. Lilitan primer sudah kita lilit, dan untuk penjelasannya seperti ini ya. Ini lilitan awal primer kita lilit searah jarum jam, dan lilitan akhirnya masuk di lilitan awal dari sekunder ya, seperti di sini. Dan ini CT nya ya yang di sini. Nih, jadi kita nggak perlu nambahkan satu kaki lagi ya untuk jadikan 4 pin, nggak apa-apa, 3 aja bisa gitu. Jadi seperti ini ya hasilnya ya. Ini teman-teman, setelah kita lilit dan kita solder semuanya, lalu kita klem ulang ya. Kita kasih ferritnya, kita tutup dan kita lem ya, seperti ini ya. Ini kita lem dulu ya, lalu kita akan kasih rangkaian komponen lain ya atau kita lem dulu ya. Trafonya sudah kita isolasi kembali, seperti ini hasilnya. Berikutnya untuk komponen yang akan kita pakai, kita hanya perlu 3 aja ya. Ini yang ini aku pakai transistor D882L ya, ditambahkan dengan dioda ya. Untuk cincin dioda ini mengarahkan ke basis ya gitu. Pemasangannya yang satu kaki emitter, yang satu kaki basis ya, seperti ini. Berikutnya setelah dipasang seperti ini, resistornya ini akan kita tambahkan di kaki kolektor dan basis ya, seperti ini. Kita solder dulu ya, lalu akan kita rangkai dengan trafonya ya. Nih. Dan untuk pemasangan ini kita pasang di pin primer awal ya. Nih. Pin primer awal ini ada di sini. Jadi seperti ini ya nanti pemasangannya. Gitu.
Jadi kita solder dulu ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Trafonya sudah kita rangkai dengan transistor ya, seperti ini pemasangannya. Untuk pemasangannya, transistor ini masuk, untuk kolektornya masuk di primer awal ya, karena di sini primer akhir ya, ketemu dengan sekunder awal ya di sini, dan ini sekunder akhir seperti ini. Dan untuk skema pemasangannya dengan input dan outnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu ya pemasangan input dan out ya dari rangkaian ini. Selanjutnya akan kita tes ya dengan lampu ya. Di sini saya akan coba dulu LED Pioli 5 watt aja dulu ya, yang abal-abal aja dulu. Kalau abal-abal bisa, kita akan coba yang berdiffer ya, bisa nggak ya. Untuk outnya kita pasang di basis ya. Untuk outnya kita pasang di basis, dan satu outnya ada di sekunder akhir ya. Nih. Untuk baterainya kita pakai yang ini. Untuk input baterai di sini min, dan di CT itu adalah plusnya ya. Nih. Minnya di sini dan plusnya di sini. Oke, nyala ya teman-teman, berhasil ya kita buat ya JT dengan trafo 3 pin ya itu. Tapi terlebih dahulu kita modifikasi sedikit ya, itu dengan kita tambahkan lilitan primer ya. Nih kita coba tes ya, ukur arus ya, dari yang kita sudah buat ini arusnya berapa. Kita ukur arusnya berapa. Harusnya 0,38 ya. Ini kategori irit ya teman-teman, dan akan kita coba dengan LED yang berdiffer ya, bisa nggak ya. Oh, kalau untuk yang LED berdiffer nggak kuat ya. Nih. Aduh, nggak kuat ya. Skema yang awal tadi itu kurang berhasil ya, menggunakan LED berdiffer, dia nggak mau nyala ya gitu. Jadi kita rombak lagi ya, kita coba cari skema yang cocok kira-kira apa ya. Di sini saya punya tambahan komponen Mylar dan dioda ya, nih dua komponen ini. Dan untuk transistor ini masih tetap ya, rangkaiannya masih tetap yang kayak tadi, ada diodanya dan resistor ya 10K ya. Nih. Untuk skema yang kali ini kita akan coba skema EB Optimize ya dari Guru Inet ya. Nih kita akan terapkan di trafo 3 pin ya. Nih jadi untuk penerapannya, pemasangannya seperti ini. Kita pasang aja dulu yang ini ya, yang Mylarnya dengan dioda ya. Ini kita pasang di, untuk kaki Mylar itu masuk di sekunder akhir, yang dioda ini yang di CT ya. Ini yang di sekunder awal ya. Ini kita solder dulu ya, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Seperti ini ya pemasangannya, komponennya. Di Mylar ini masuk di sekunder ya, sekunder akhir. Yang dioda ini masuk di sekunder awal ya, yang mana sekunder awal ini ketemu juga primer akhir ya. Di sini CT ya. Nih. Lalu untuk transistor pemasangannya, emitter kita pasang di sini ya, sekunder awal ya, yang CT itu ya.
kita solder dulu ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Transistornya sudah kita pasang seperti ini hasilnya, dan ini rangkaiannya sudah selesai ya, ini seperti ini ya. Dan untuk input dan output dari rangkaian ini seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman rangkaiannya dan input dan outnya. Sekarang kita akan tes menggunakan LED yang berdiffer aja dulu ya, karena tadi yang berdiffer kan gagal dinyalakan ya. Kita akan tes. Untuk out ini ada di sini di dioda, dan yang satu di basis untuk out ya. Dan untuk input itu ada di primer yang min, dan yang plus itu ada di kolektor ya. Kita pasang ya. Nah, berhasil ya, ini nyalanya terang sekali ya. Sekarang kita akan tes ukur arus konsumsinya. Untuk arah cahayanya saya jauhkan dari display ini ya, avometer ya, agar avometer bisa tampak jelas untuk hasil pengukurannya ya. Sekarang kita ukur. Oh, ternyata arusnya agak tinggi ya, tapi bior ya, ini hasilnya 0,75 ya. Arus yang dihasilkan dari skema ini, skema EB Optimize yang diterapkan di trafo 3 pin, ini arusnya 0,75 ya. Nih, berhasil ya, kita nyalakan LED berdiffer ya di sini, dan akan kita coba LED yang abal-abal ya. Jadi buat teman-teman itu ada dua alternatif. Kalau LED-nya hanya abal-abal, kita bisa pakai skema yang pertama aja tadi ya, itu yang lebih simpel dan arusnya pasti irit ya. Ini kalau yang skema kedua ini maksimal hasilnya ya, cuma agak sedikit boros ya. Untuk cahayanya saya naikkan ke atas supaya nggak mengganggu ya dari pengukurannya. Ini. Oh, untuk LED abal-abal arusnya irit ya, tapi LED berdiffer itu arusnya tinggi ya. LED abal-abal ini arusnya hanya 0,36 ya, sedangkan tadi yang hasil pengukuran dari LED yang berdiffer, LED yang ini, yang inlight, ini hasil pengukurannya adalah 0,75 ya. Betul. Seperti ini ya, berhasil kita buat teman-teman, dan ini mudah ya. Ya, mudah-mudahan ilmu sedikit ini berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.